Kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan judul khotbah adalah kematian Ananias dan Safira adalah peringatan untuk gereja Tuhan. Sekali lagi, kematian Ananias dan Safira adalah peringatan untuk gereja Tuhan. Kita akan buka ayat dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saudara, mari sama-sama kita akan membaca ayat-ayat ini. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara yang kekasih, baru saja kita membaca kisah Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saudara, cerita ini bukan hanya cerita biasa, tetapi ini adalah cerita yang terjadi di gereja mula-mula, di mana kedua orang ini adalah anggota atau jemaat mula-mula. Saudara, kita akan belajar pada hari ini untuk peringatan kepada kita, gereja Tuhan, yang hidup di perjanjian baru ini, di era perjanjian baru atau di masa anugerah ini, sama seperti Ananias dan Safira. Juga mereka hidup di era perjanjian baru atau di era kasih karunia Tuhan. Masa anugerah. Kalau kita lihat di Alkitab, ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini after Christ, sesudah Kristus. Ya, jadi dihitung pada waktu Kristus lahir, melayani, mati, dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kalau di perjanjian lama, saudara, adalah kitab, juga bisa disebut kitab nubuatan tentang akan datang kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan di perjanjian lama, kalau kita lihat hukumnya itu adalah mata ganti mata. Dan di perjanjian baru berbicara tentang anugerah. Tapi kita akan belajar, kenapa di masa anugerah ini ada kematian di gereja Tuhan. Ada 2 orang ya meninggal, saudara. Meninggal secara mendadak, tiba-tiba. 2 suami istri, yaitu 2 orang ini adalah suami istri Ananias dan Safira. Kita akan belajar sama-sama. Pertama, kita akan belajar dulu mengenai gereja, arti gereja dalam bahasa Yunani. Gereja atau church, atau dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia, yang artinya perkumpulan orang-orang
yang dipanggil. Kalau lebih details, kita akan lihat ek itu kan eklesia. Jadi ek itu berarti keluar dari, ya. Sedangkan kaleo itu klesia, berarti dipanggil. Jadi eklesia itu adalah berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Ini adalah arti dari gereja. Gereja tidak diperuntukkan bagi manusia, tetapi gereja adalah identifikasi atau mengidentifikasi diri Allah sendiri. Jadi gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tujuan mendasar dari gereja adalah pewahyuan Allah kepada dunia. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah begitu erat sekali mengidentifikasikan dirinya dengan gereja. Itulah sebabnya Dia membuat gereja itu menjadi perpanjangan tangan Allah sendiri. Saudara yang kekasih, gereja bukanlah sebuah inkubator di mana orang-orang berkumpul, bertumbuh rohaninya, dan secara rohani berpengetahuan tentang Allah, tetapi tidak mengaplikasikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran di balik apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira itu mempunyai latar belakang, saudara. Coba kita lihat dulu pertama di ayat 1, kita akan baca. Kisah Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Saudara, kisah dari Ananias dan Safira ini, mereka menjual sebidang tanah. Itu ada latar belakangnya, saudara, di gereja mula-mula. Nah, kita akan baca latar belakang di gereja mula-mula ini. Kita buka di Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Nah, ini gereja mula-mula. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi di seluruh jemaat di gereja mula-mula tidak ada yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini latar belakang, saudara. Di gereja mula-mula, orang-orang di gereja mula-mula ini tidak mengalami apa yang namanya kekurangan. Tetapi mereka hidup di dalam pemenuhan semua keperluan kebutuhan mereka. Saudara, Tuhan memanggil gereja Tuhan supaya menyatakan atau tadi mengidentifikasikan dirinya. Allah ingin supaya dunia bisa melihat Allah lewat gereja Tuhan. Dan apa yang terjadi di gereja mula-mula ini menggambarkan tentang identiti Allah, di mana Allah tidak mau gereja Tuhan mengalami kekurangan. Allah mau gereja Tuhan bisa dipenuhi semua keperluan kebutuhannya. Saudara, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dan kita lihat di gereja mula-mula betapa indahnya gereja ini. Orang-orang yang mempunyai lebih, yang mempunyai harta lebih, mereka menjual tanah-tanah mereka. Dan mereka meletakkan hasil dari penjualan tanah-tanah itu di kaki rasul-rasul. Sehingga rasul-rasul itu dapat mendistribusikan hasil itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Sehingga semua orang
tidak mengalami kekurangan. Nah, ini berbicara tentang identiti Allah yang ingin dinyatakan kepada gereja Tuhan, kepada dunia. Bahwa di dalam Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Saudara, kekurangan itu bukan datang dari Tuhan. Kekurangan apa saja. Ya. Saya tidak hanya berbicara tentang makan, minum, pakai di sini. Tapi kekurangan pengetahuan juga akan Tuhan. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Makanya ada firman Tuhan berkata, umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Kalau kurang bisa tersesat. Orang kalau kurang itu bisa mengeluh. Kalau kurang terkadang bisa mengucapkan hal-hal yang tidak baik tentang Tuhan. Ada banyak orang hidup dalam kekurangan dan berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya sudah ikut Tuhan, kok ini terjadi, itu terjadi, makan aja susah. Bayar ini, bayar uang sekolah, bayar rumah, bayar ini, semuanya susah. Bukankah Anda pernah mendengar kata-kata seperti itu? Kurang itu tidak enak, saudara. Kurang itu Anda tidak bisa melihat di sana bahwa ada Tuhan. Terkadang orang di dalam kekurangan tidak bisa melihat adanya Tuhan, saudara. Bahkan mengeluh di sana. Kurang bukanlah yang Tuhan inginkan di gereja Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya gereja Tuhan dipenuhi keperluan-keperluannya. Untuk menyatakan bahwa Allah, ada firman-Nya, memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita lihat ada seseorang yang bernama Yusuf tadi. Ya, dan Yusuf ini disebut Barnabas, yang artinya penghiburan. Tadi kita udah baca ayatnya. Arti penghiburan di sini, ini berbicara tentang kasih. Kasih Allah. Roh Kudus adalah roh penghibur, betul, yang dikirim oleh Bapa kepada kita. Ini berbicara tentang kasih Allah. Dan Barnabas ini, atau Yusuf yang disebut Barnabas, yang artinya adalah penghiburan, saudara. Yusuf ini, dia telah menyatakan bahwa dia benar-benar menjadi identity atau mengidentifikasikan dirinya. Dipakai oleh Allah. Menyatakan kasih Allah. Kita lihat. Coba kita buka ayat yang kedua sekarang. Tadi udah latar belakang ya, udah. Ayat kedua. Dengan setahu istrinya, kita balik ke cerita Ananias dan Safira. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang kekasih, kita lihat ayat ini bahwa Ananias dan Safira, suami istri ini telah menjual sebidang tanah. Dan mereka meletakkan hasil dari penjualan tanah ini sama persis ya dengan yang dilakukan oleh jemaat yang lain, termasuk oleh Yusuf atau Barnabas ya. Diletakkan di kaki-kaki para rasul. Dan apa yang terjadi, saudara yang kekasih? Coba kita lihat ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara yang kekasih, Ananias, kalau kita lihat di ayat ini, dia menjual dan dia mau hasil penjualan ini dibagikan. Tetapi dia menahan, kata Petrus, dia menahan sebagian. Pertama kita harus memperhatikan kata daripada menahan ini di dalam ayat 2. Coba kita lihat ayat 2 dulu. Saya balik ke ayat 2 sebentar. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
Makanya tadi ayat 3, Petrus dia mengetahui. Padahal Ananias dan Safira mereka tidak memberitahu kepada Petrus kalau mereka menahan. Tetapi Petrus mengetahuinya, saudara. Nah, arti menahan di ayat 2 ini adalah, bahasa Yunaninya adalah mencuri. Arti menahan. Artinya bahwa Ananias telah menahan sejumlah uang, telah mencuri sejumlah uang, dan bertindak tidak jujur. Saudara yang kekasih, dan Petrus dia memberitahukan kepada Ananias apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Ananias, bahwa dia menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara yang kekasih, pada waktu Petrus berkata demikian, kalau kita lihat ayat berikutnya, apa yang terjadi? Selama tanah itu tidak dijual, ini Petrus berkata kepada Ananias, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi kita lihat di statement yang paling bawah dikatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara perhatikan di sini. Saudara, kita lihat bahwa Petrus itu dengan jelas dia memberitahu Ananias apa yang terjadi di dalam diri Ananias yang dia sembunyikan. Kita lihat bahwa Petrus dia mengetahui semuanya. Jadi Petrus di dalam kuasa Roh Kudus, karunia pengetahuan itu bekerja di dalam dirinya. Sehingga dia mengetahui apa yang terjadi. Penipuan atau pencurian yang dilakukan oleh Ananias terjadi di dalam diri Ananias. Saudara, di era anugerah ini ada karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk mengetahui, salah satunya adalah karunia pengetahuan. Untuk mengetahui dosa yang terjadi di dalam gereja. Saudara, kenapa karunia-karunia ini atau ada 9 karunia ini diberikan Tuhan kepada gereja Tuhan? Karena gereja Tuhan adalah identifikasi atau menyatakan Allah di dalam dunia ini. Allah itu maha tahu, amin. Dan karunia pengetahuan ini diberikan kepada Petrus supaya Petrus bisa mengetahui, sama seperti Allah bisa mengetahui. Petrus bukan Allah. Tetapi bukankah kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan alam semesta, dan dia menciptakan segala sesuatu, dan setelah itu hari ke-6 dia menciptakan manusia. Hari ke-6 waktu dia menciptakan manusia, dia menciptakan berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Waktu dia ciptakan alam semesta ini, dia cuma berfirman dan jadi. Tetapi waktu dia menciptakan manusia, saudara, dia mengambil tanah, dia membentuk manusia itu. Sebelum dia melakukannya, dia berfirman, Allah berkata di kitab Kejadian, waktu dia menciptakan, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Katanya jamak kita, yaitu berbicara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bisa lihat di situ Allah ingin memperkenalkan, mengidentifikasikan dirinya di dalam manusia. Ada amin? Tetapi rusak karena dosa. Dan setelah Yesus datang ke dunia ini, dia naik di atas kayu salib, dia mati untuk menghapus dosa manusia. Makanya siapa yang percaya, di Yohanes 3 berkata ayat 16, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang orang-orang yang telah memperoleh kehidupan yang kekal, telah menerima kasih karunia Allah. Allah telah mengembalikan manusia-manusia ini yang telah percaya kepadanya, yang telah menerima kasih karunia dan anugerah Allah. Ada amin? Mengembalikan kepada panggilannya, kepada ciptaannya yang semula, yaitu menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ada amin? Makanya Allah ingin mengidentifikasikan dirinya itu sendiri, supaya dunia bisa lihat, orang-orang yang tidak percaya bisa lihat gambar Allah, identifikasi Allah di dalam diri gereja Tuhan. Tetapi hari-hari ini, sudah sejak bahkan dari dulu, saudara, Ananias dan Safira telah mengotori, benar, telah melakukan hal-hal atau tidak mencerminkan identifikasi Allah di dalam diri manusia. Itulah sebabnya Tuhan memperingati kita lewat kejadian Ananias dan Safira, supaya kita kembali kepada tujuan Allah, rencana Allah, yaitu menjadikan kita orang-orang yang sudah diselamatkan untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, sehingga dunia bisa melihat Allah. Amin. Orang-orang di sekitarmu bisa melihat Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di gereja mula-mula, Ananias dan Safira telah melakukan hal yang mencoreng, yang telah membuat gereja Tuhan bukan lagi mencerminkan atau bukan lagi mengidentifikasikan Allah dalam dirinya, tetapi telah dikuasai oleh kejahatan, oleh roh jahat, dan mengakibatkan, saudara, kalau Anda baca seterusnya ayat-ayat yang kita akan baca, mengerikan, saudara, membuat orang-orang yang mendengar dan bahkan jemaat yang mendengarnya menjadi takut. Saudara yang kekasih, berbeda tadi yang sudah kita baca dengan Barnabas, dengan si Yusuf, bagaimana dia melakukan kebenaran, sedangkan yang satu tidak melakukan kebenaran. Seharusnya gereja Tuhan melakukan pelayanan dengan kuasa, dan seharusnya gereja Tuhan dapat menikmati perkenanan atau kasih karunia Allah, dapat hidup di dalamnya. Dan salah satu bukti yang kita lihat realitas Allah di antara mereka, yaitu gereja mula-mula, salah satunya, saudara yang kekasih, adalah mereka hidup dalam satu hati, satu jiwa, dan mereka membagikan sumber daya mereka, sehingga tidak seorang pun di antara mereka mengalami kekurangan. Kalau kita baca seterusnya, kita lihat, saudara, yang tadi latar belakangnya, bahwa ada seorang yang bernama Barnabas itu yang memiliki tanah, ya, tadi dia menjualnya, dan membawa hasil penjualannya itu di kaki rasul-rasul, dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di situ Barnabas, dia mencontohi, dia memperkenalkan identifikasi Allah, diri Allah, yang kita bisa lihat di Kisah Rasul 4 tadi. Di situ Barnabas sama sekali menyatakan bukan dirinya, tetapi diri Allah yang dia perkenalkan di sana. Dia telah menjadi perpanjangan tangan Allah. Makanya dia disebuti Barnabas. Yusuf namanya sesungguhnya, tapi dia disebut Barnabas, yaitu tadi penghiburan, ya, kasih Allah. Ya, berbicara tentang kasih sayang, penghargaan yang diberikan kepada Barnabas ini karena karakter yang ditunjukkan di sini. Saudara, ini dia dinamakan Yusuf karena karakter Allah ada di dalam dirinya. Barnabas menjual hasil ladangnya dan membawa semua hasil penjualannya dan meletakkan itu di kaki rasul-rasul. Nggak ada seorang pun yang tahu hasilnya berapa. Tapi saudara, dia dengan jujur di hadapan Allah. Betul?
Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Tidak ada satu sen pun yang dia tahan. Ini menyatakan, kalau bahasa sekarang, orang-orang yang punya integritas. Ya, saudara, di dalam mengikut Tuhan, kita harus berdiri menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan Barnabas, dia membuktikan itu. Tetapi berbeda tadi ya dengan Ananias. Ini dua hal yang berbeda. Ananias sangat mencoreng, tadi saya sudah katakan, arti dari gereja sesungguhnya. Dia telah berbohong dengan terang-terangan. Dia telah melakukan perbuatan yang hina. Penyebabnya apa, saudara? Penyebabnya coba kita lihat. Cuma saya pengen untuk balik ke belakang di ayat 3, coba. Nah, di sini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Perhatikan, hatimu dikuasai iblis. Oke. Saudara, Ananias hatinya bukan lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tapi sudah dikuasai oleh iblis. Orang-orang yang tidak punya integritas, anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan, yang tidak bisa berdiri dengan kebenaran, tidak bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai perpanjangan tangan Allah, mengidentifikasikan pribadi Allah di dalam dirinya, adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh iblis. Hati-hati, saudara yang kekasih, karena iblis tidak main-main. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satu yang terkontaminasi juga adalah Yudas Iskariot. Berbicara tentang uang, memang hati-hati, saudara. Ya, firman Allah berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Hati-hati. Uang itu hanya alat. Kita tidak bawa ke surga. Makanya saya selalu ingatkan kita, supaya kita benar-benar, saudara, mengerti arti daripada harta yang sementara ini. Uang yang hanya sementara. Uang Anda tidak bisa pakai di surga. Waktu Anda mati, Anda tidak bisa pakai uang itu. Sekaya apapun Anda di dunia ini, kalau Anda mati, Anda akan tinggalkan semuanya. Sehebat-hebatnya engkau bekerja di dunia ini, siang hari malam, dan Anda telah membuat dirimu menjadi orang yang paling kaya mungkin di dunia ini, tapi saya katakan, waktu Anda tutup mata, Anda mati. Anda tidak bawa sepeser pun, termasuk Ananias. Kita lihat apa yang terjadi dengan Ananias. Buka ayat selanjutnya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, kau lihat di situ? Putus nyawanya. Pertanyaan saya, uang yang dia sembunyikan itu, sebagiannya dibawa apa tidak sama Ananias? Dibawa apa tidak? No. Tidak dibawa sedikit pun oleh Ananias. Hati-hati gereja Tuhan. Jangan main-main. Jangan main-main dengan dosa. Dosa akan membuat kematian di dalam hidupmu. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, telah mati karena dikuasai oleh iblis. Demikian Ananias. Kembali cerita ini, mati, saudara. Kalau kita baca di dalam version bahasa Inggrisnya, dikatakan bahwa Ananias ini menyerahkan nyawanya. Tidak dibilang mati, tapi menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya kepada siapa? Menyerahkan nyawanya kepada iblis. Dia dikuasai tadi oleh iblis, kata Petrus, betul? Sehingga dia melakukan ini. Saudara, kita ingat pada waktu Yesus disalib, Yesus bilang, dia menyerahkan
nyawanya kepada Bapa. Betul? Dia serahkan nyawanya kepada Bapa. Nyawa kita harus serahkan kepada yang mempunyai nyawa kita, yaitu Tuhan. Ada amin. Bukan kepada dunia, bukan kepada iblis. Dan cerita Ananias ini sangat mengerikan sekali. Pertanyaannya, siapa yang membunuh Ananias dan Safira? Apakah Tuhan yang membunuhnya? Dan saudara, di sini ada begitu banyak teologi, para teolog, ya, menerjemahkan bahasa ini. Ada yang bilang Tuhan yang membunuhnya karena dia sudah membuat nama baik, atau tadi yang tadi saya sudah ceritakan semua identifikasi Allah dalam diri manusia dan yang lain-lain, ya, karena Allah tidak suka hal yang tidak kudus. Pertanyaannya, siapa yang membunuh Ananias ini? Tidak dituliskan di situ. Tapi ayat 5 coba ulangi sekali lagi. Anda lihat di sini, perhatikan semua. Ketika mendengar perkataan itu, perkataan Petrus, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Benar? Tidak ditulis siapa yang bunuh dia. Apakah Tuhan yang bunuh dia? Ataukah iblis yang bunuh dia? Setelah mendengar perkataan, rebalah dia. Kita simpan dulu, karena bukan hanya Ananias yang mati. Baru nanti saya akan kasih jawabannya di akhir khotbah ini. Oke? Saudara, Ananias telah mati. Jangan main-main perbuatanmu yang berdosa, tinggalkan itu. Peringatan buat kita tentang Ananias dan Safira, jangan coba main-main dengan dosa. Kalau Anda main-main dengan dosa, kita lihat apa akibatnya, saudara yang kekasih. Di sini kita lihat bahwa Ananias tidak sungguh-sungguh ingin mempersembahkan persembahannya. Tidak sungguh-sungguh. Dia hanya mau cari pamor. Dia mau supaya orang melihat dia. Di gereja Tuhan, hati-hati. Kalau Anda melayani bukan kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh, ada tantangan sekecil, tantangan besar, membuat Anda tidak fokus kepada Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh itu di dalam Tuhan akan kelihatan pada waktu ada tantangan. Kalau kita belajar tentang Pak Paulus, begitu banyak tantangan yang menghambat dia. Bahkan dipukul, diperkirakan dia udah mati. Bayangkan dipukul, diperkirakan udah mati. Itu berarti dipukul secara aniaya gitu. Habis-habisan dipukul. Ya, dia naik kapal untuk pergi memberitakan Injil. Dan karam kapalnya terapung-apung, ya, terapung-apung di laut. Waduh, saudara, ombak besar. Saudara, saya pernah naik kapal, ombaknya aja kapalnya besar sekali, ya, ombak cuman kecil aja saya udah rasa kok agak pusing. Nah, ini dia terapung-apung, dan sesudah itu dia terdampar di satu pulau, digigit ular, hampir mati. Betul? Saudara, banyak halangan dan tantangan, tapi tidak pernah memberhentikan Paulus di dalam mengikut Tuhan. Dia telah mengidentifikasikan dirinya. Bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Ada amin. Dia telah hidup begitu rupa kepada Tuhan. Tidak memikirkan nyawanya sedikit pun. Apalagi hanya uang. Banyak orang mempertahankan uang untuk dirinya, untuk keluarganya. Ada satu cerita, saudara. Saya kenal keluarga ini. Keluarga hamba Tuhan. Dan keluarga ini semuanya meninggal di kecelakaan pesawat. Bapak, ibu, dan ketiga anak mereka. Saudara, apa yang mereka pertahankan? Buat anak cucu mereka, harta mereka, uang mereka? Gak ada anak-anaknya yang nikmati. Satu pun gak ada, betul? Karena selesai sudah. Pada waktu terjadi kecelakaan di pesawat, meninggal. Saudara yang kekasih, mari hati kita jangan tertuju kepada uang. Pergunakan uang itu dengan benar selama engkau ada di dunia ini, amin. Dan jangan uang itu menjadikan engkau orang yang selfish, orang yang egois, hanya mementingkan dirimu sendiri. Nah, ini yang terjadi di Ananias.
Ananias dan Safira, suami istri yang telah bersekongkol di hadapan Tuhan, yang telah melakukan dosa, mempermalukan buat saya. Ada berapa banyak di gereja Tuhan hari-hari ini telah mempermalukan gereja Tuhan, telah mempermalukan identity Allah di dalam dirinya. Tetapi Paulus dan murid-murid lainnya, mereka telah menyatakan dirinya. Bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam mereka. Ya, Paulus dia bilang, aku melupakan semua apa yang ada di belakangku dan berlari-lari mencapai panggilan surgawi. Ada amin. Orang yang berlari itu tidak menghiraukan apapun yang ada di sekitar dia. Cuma satu tujuan, dia harus capai garis akhir. Makanya Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ada amin. Ada begitu banyak tantangan. Pada waktu dia berlari ada godaan, tetapi dia tidak menghiraukan itu. Saudara, di gereja Tuhan, para leader, para hamba-hamba Tuhan, jemaat, ada tantangan sedikit, ada apa-apa, ada situasi keadaan, dan mundur dari Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Di ICC, kalau Anda tidak mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, mendingan keluar. Karena gak bisa, saudara. Cuma ada Anda benar-benar menyerahkan dirimu atau tidak. Gak bisa, jangan main-main sama dosa. Amin. Dosa akan membuahkan hasil. Kalau dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Firman Allah berkata. Ini yang terjadi di Ananias. Oke, yang berikutnya ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7, kita lihat ini cerita bahwa udah dikapani, dikuburkan. Si Ananias yang mati ini langsung dikuburkan. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayat 8. Jadi Ananias tadi, kita lihat ayat 7, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia masuk, saudara. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jadi Petrus menyebut angka yang mereka persembahkan di kaki para rasul. Jawab perempuan itu, betul sekian. Waduh, saudara, Anda lihat itu? Ya, Safira ini adalah istri dari Ananias. Suami istri ini telah berkolusi. Ya, mereka telah membuat satu opini kepada gereja, mula-mula kepada jemaat, kepada Petrus, bahwa mereka benar-benar telah menjual tanahnya itu, dan hasilnya mereka bawa semuanya di kaki rasul-rasul. Mereka telah bersepakat melakukan pencurian di rumah Allah, telah melakukan dosa, telah mencoreng identifikasi Allah di dalam dirinya. Tuhan kasih kesempatan pada waktu Petrus berbicara, tetapi karena sudah dikuasai oleh dosa, dosa sudah jadi matang, maka keluarnya adalah maut. Ada amin. Gereja Tuhan, berapa banyak kita suka mendustai Tuhan? Berapa banyak kita berjanji hidup mencemarkan nama Allah? Gereja Tuhan, waktunya untuk datang bertobat. Kesempatan diberikan kepada kita kembali kepada kebenaran, kepada kuasa kebangkitan Allah. Ada amin. Allah ingin menyatakan Dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih di dalam dirimu. Dia ingin identifikasi dia dinyatakan di dunia ini. Dia mati karena kasihnya kepada manusia. Ada amin. Karena kebaikannya, dia berikan keselamatan secara gratis untuk siapa yang percaya kepadanya. Ada amin. Tetapi kita sudah menerima itu, kita main-main di dalam pelayanan, bahkan mendengar firman Tuhan sambil melakukan doing something, tidak menghormati Allah. Bertobat,
Allah tahu isi hatimu hari ini kau datang. Saudara, ini gak main-main gereja Tuhan. Haleluya. Makanya judul khotbah ini, kematian Ananias dan Safira, untuk memperingati kita, mengingatkan kita. Ada amin? Supaya jangan main-main terhadap dosa. Berbohong. Saudara, kalau suami istri, kalau ada salah satu dari kita ingin melakukan dosa, jangan disupport, diberhentikan. Amin. Salah satu adalah penolong. Amin. Berhentiin. Jangan ada ikutan terhadap dosa. Saya rasa mungkin ceritanya akan jadi lain kalau Safira mengingatkan Ananias. Benar? Saudara ingat ceritanya Adam dan Hawa? Siapa duluan makan buah? Hawa. Harusnya Adam mengingatkan dia tidak memakan buah itu, tetapi nyosor terus. Amin. Saudara, ayo kita sama-sama belajar dengan kejadian ini. Dan apa yang terjadi, kita buka ayat berikutnya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Kita lihat di situ, saudara. Ya, seketika itu juga, saudara yang kekasih, Petrus dia berkata-kata, yaitu mengeluarkan kata-kata pengetahuan atau karunia pengetahuan. Dia bilang, orang yang telah mengusung suamimu, dia akan kembali dan mengusung engkau. Padahal ini belum mati. Saudara yang kekasih, di situ karunia Roh Kudus bergerak, bekerja. Saya mau kasih tahu kepada kita, kehidupan ini adalah kesempatan. Oke? Ya. Saat ini karunia-karunia Roh Kudus mulai bekerja di gereja Tuhan. Ya, dan bukan mungkin, sudah dari dulu sedang bekerja. Sampaikan hari ini. Bahkan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus pada hari ini buat Anda dan buat saya juga. Ada amin? Ya, ini kesempatan diberikan. Tapi kalau Anda terus main-main, silakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan engkau. Itu pilihan hidupmu. Ya, apa yang terjadi? Ya, pada waktu karunia pengetahuan ini diberikan, dan kita lihat apa yang terjadi. Benar-benar karunia pengetahuan ini terjadi. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Putus nyawanya, saudara, meninggal. Ketika orang-orang Buddha itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara yang kekasih, siapa yang membunuh Ananias dan Safira? Saudara yang pasti, bukan Tuhan yang membunuh Ananias dan Safira. Jangan suka menjelek-jelekkan Tuhan dengan memakai Tuhan yang membunuh Ananias dan Safira. Yang membunuh Ananias dan Safira adalah dosa yang mereka buat. Bukan Tuhan yang membunuh mereka. Tidak dikatakan di situ Tuhan yang membunuh. Apakah Tuhan yang membunuh murid Tuhan Yesus itu? Ya, si pengkhianat itu yang menjual Tuhan Yesus, yang ambil uang Tuhan, ya, bukannya memberi kepada Tuhan, ngambil uang Tuhan. Tuhan mengajarkan beri, maka kamu yang akan diberi, bukan suruh ngambil. Ananias dan Safira bukannya memberi dengan benar, tetapi mengambil, merampok uang Tuhan. Betul? Apakah Tuhan yang menyuruh itu? Tidak. Ya, Anda melakukan dosa. Dan ini yang terjadi. Ananias dan Safira tidak dibunuh oleh Tuhan. Jadi jangan bilang, oh Tuhan ini telah membunuh Ananias dan Safira. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Ada amin? Dan yang membuat kematian itu adalah perbuatan dosamu. Tadi dikatakan Ananias telah dikuasai oleh iblis, sama seperti Yudas Iskariot dikuasai oleh iblis. Orang-orang ya yang merampok Tuhan, yang mencuri
bukan memberi, tapi mencuri. Kematian seperti ya Yudas Iskariot, Ananias, Safira. Itu menanti saudara, ya, menanti kita. Makanya kita harus bertobat. Hati kita jangan tertuju kepada uang. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa mereka mati? Kalau Yudas kan ketahuan, Yudas itu bunuh diri, betul nggak? Nah ini tiba-tiba rebah mati. Saudara, orang bisa aja dia mati serangan jantung. Tidak ditulis di situ matinya kenapa. Anda pernah dengar? Ya, ada satu orang yang saya kenal, orang itu mendadak mati. Pada waktu dia mendengar dia lagi marah, ya dia lagi sedang marah, tiba-tiba darah tingginya dia naik dan pecah pembuluh darah, mati di tempat. Tidak diceritakan matinya bagaimana, tetapi pada waktu itu dinyatakan, Ananias dan Safira dinyatakan, itu Rasul Petrus menyatakan itu di depan para pemimpin-pemimpin gereja, di depan rasul-rasul. Jadi dikasih tahu apa yang dia buat, dan mungkin saat itu dia menjadi malu dan serangan jantung. Kita tidak disebutkan di situ kematiannya apa, tapi bukan Tuhan yang membunuhnya. Mungkin pecah pembuluh darahnya, mungkin apa, dan mungkin mereka juga udah stres, ya, dengan perencanaan kebohongan yang mereka lakukan, ya. Mungkin aja mereka berpikir, aduh jangan-jangan nanti orang yang kita jual itu kasih tahu lagi ke rasul-rasul berapa yang kita jual, betul? Ya, Anda berbuat dosa, ya dosa itu akan membuat Anda teraniaya dulu. Dan akhirnya pikirannya berkembang, karena ini sudah direncanakan. Ya, tadi saya katakan, si Petrus mengetahui kematian daripada Safira. Ananias dia nggak tahu. Tapi Safira dia tahu, tapi dia berkata-kata, dia mengetahui apa yang terjadi. Ini roh, ini pengetahuan sedang terjadi, karunia pengetahuan. Tapi bukan Petrus yang membunuh. Ya, jadi hati-hati saudara. Iblis bisa menghancurkan engkau, saya, semua kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati-hati. Makanya saya bilang jangan suka berbuat dosa, tinggalkan dosa. Haleluya. Dan apa yang terjadi ayat 11? Ayat penutup. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, saudara, hatimu bagaimana hari ini mendengarkan khotbah? Apakah Anda biasa-biasa saja? Anda tenang-tenang saja? Atau ada perbuatan-perbuatan jahat di dalam diri Anda dan Anda anggap biasa saja dengan khotbah ini? Hati-hati. Kalau Anda biasa-biasa aja, Anda tidak sadar akan perbuatanmu, hati-hati. Jangan-jangan bukan Roh Kudus lagi yang menguasai hatimu. Sudah iblis yang menguasai hatimu seperti Ananias. Bertobat hari ini. Dan biar ini menjadi pelajaran buat kita untuk tidak main-main dengan dosa. Tidak main-main dengan panggilan Tuhan di dalam gereja. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi berkat, untuk memenangkan dunia bagi Tuhan. Jangan lagi Anda bersekongkol dengan dosa. Jangan Anda membuat halangan-halangan untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Kita yang kreat sendiri. Haleluya. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan pilihan ada di tangan kita. Saya berdoa untuk semua jemaat yang mendengarkan khotbah ini, dan siapapun di YouTube yang mendengarkan khotbah ini, supaya kembali dan datang bertobat kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini. Jangan sampai kita menyerahkan nyawa kita kepada iblis. Haleluya. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan.